Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firan Ali Ma'ruf dari Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Angkatan tahun 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya pilih untuk model pembelajaran saya, yaitu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini saya akan menerangkan tentang media yang saya pilih, yaitu video pembelajaran untuk mata kuliah strategi media pelajaran. Seperti ini penjelasannya. Pertama, ada daftar isi, di mana daftar isi nanti yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, yang keempat ada konsep, dan kelima ada alasan. Langsung saja kita masuk ke pengertian videonya. Di mana pengertian dari video pembelajaran diawali dari kata video, di mana video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visium, yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Lalu juga video merupakan suatu media pembelajaran audio-visual yang memadukan materi visual dan materi auditif. Dikutip dari Nurdin, MA, Amir, dan Asmi tahun 2019. Nah, jadi materi visual adalah materi yang ditangkap oleh peserta didik yang nantinya ini akan tertuju kepada indera penglihatan. Lalu juga ada materi auditif, materi yang berbentuk suara. Kalau tadi materi visual berbentuk gambar. Nah, kalau materi auditif itu materi bunyi, materi audio yang nantinya akan ditangkap oleh indera pendengaran. Nah, di sini juga ada salah satu pembuktian bahwa media dengan video jelas lebih cenderung mudah mengingat dan memahami pelajaran karena tidak menggunakan satu jenis indera. Dalam penelitian Mel Shipman, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pembelajaran visual dapat menaikkan ingatan 14% menjadi 38%. Lalu juga penelitian ini juga menunjukkan hingga 200% perbaikan kosakata ketika diajarkan dengan visual. Bahkan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan konsep berkurang sampai 40% untuk penambahan presentasi verbal. Dikutip dari Zainal tahun 2012. Lanjut bahwa kalau kita mengingat media pembelajaran adalah sarana ataupun instrumen yang mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran merupakan media audiovisual yang berisikan sebuah pesan, materi pembelajaran, sehingga dengan adanya video pembelajaran, siswa dapat mengerti materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Lanjut, yang kedua, yaitu macam-macam. Di mana di sini saya mempresentasikan ada 3 macam-macam video presentasinya yang saya ketahui, di mana yang pertama ada video presentasi, mohon maaf tadi saya typo, video pembelajaran ya, macam-macam video pembelajaran. Yang kedua ada video tutorial, yang ketiga ada video animasi. Perbedaannya cukup tidak terlalu jauh, di mana video presentasi ini seperti ini, kita mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Lalu yang kedua video tutorial, di mana video ini akan berisikan langkah-langkah pengerjaan suatu bahan ataupun pekerjaan begitu. Lalu yang ketiga video animasi, di mana video animasi ini di dalamnya terdapat visual maupun audio yang bergambarkan kartun ataupun sejenis yang lainnya. Lalu yang ketiga ada kelebihan kekurangan dari video pembelajaran, di mana kelebihan dan kekurangannya terdapat 3 untuk kelebihan. Yang pertama, video pembelajaran dapat digunakan kembali apabila dalam pembelajaran ada materi yang belum dipahami. Jadi bagusnya, enaknya video pembelajaran itu bisa kita pakai secara berulang. Lalu yang kedua, video juga dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat jelas secara berulang-ulang, dan juga dapat mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk tetap melihatnya. Dikutip dari Aidil dan Gus Mareta tahun 2019. Lalu yang ketiga, dengan adanya video pembelajaran dapat menjadi alternatif terhadap ketidaktersediaannya praktikum pada beberapa mata kuliah. Nah, ini di kondisi situasi pandemi saat ini, banyak pembelajaran atau mata kuliah praktikum yang pada dasarnya tidak bisa praktik di laboratorium atau di lapangan, sehingga dibutuhkan yang namanya video pembelajaran berbasis mungkin tadi video tutorial untuk peserta didik siswanya dapat mengerti praktik tersebut. Lalu ada kekurangan dari video pembelajaran, di mana yang pertama, pengadaannya memerlukan biaya mahal, artinya perlu aplikasi, perlu gadget, perlu kuota, perlu yang lain-lainnya, dan juga tergantung pada energi listrik. Nah, ini seperti nanti kita mencharger HP untuk daya baterainya, sehingga tidak dapat dihidupkan di segala tempat. Nah,
Yang kedua adalah mudah tergoda untuk menayangkan kaset VCD yang bersifat hiburan, sehingga suasana belajar akan terganggu. Nah, ini kelemahan dari video pembelajaran. Ketika siswa atau muridnya tidak dapat berkonsentrasi mendengar suatu materi pembelajaran dari sebuah video pembelajaran, ada kemungkinan besar peserta didik maupun siswa akan menayangkan video yang sifatnya itu untuk hiburan dirinya. Lalu yang keempat, ada konsep video pembelajaran yang akan saya buat, di mana nanti format video yang saya akan buat dalam bentuk video presentasi seperti ini. Lalu yang kedua, isi video disesuaikan dengan kompetisi dasar yang saya ambil. Lalu yang ketiga, menyesuaikan juga dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih, yaitu model pembelajaran problem based learning yang saya kerjakan pada saat ujian tengah semester. Lalu yang kelima, argumentasi atau alasan saya memilih video pembelajaran sebagai media pembelajaran problem based learning. Yang pertama, pada beberapa jurnal yang telah saya baca, ada salah satu jurnal dari penelitian tentang pembuatan media pembelajaran berbasis video tutorial pada mata kuliah mekanika tanah dan teknik fondasi. Ada beberapa alasan mahasiswa menyukai video pembelajaran, yaitu video tutorialnya pada jurnal ini, yaitu menurut hasil wawancara dari penulis Batubara Bersaudara di tahun 2020, di mana yang pertama, mudah digunakan, yang kedua, dapat diputar berulang, dan yang ketiga, jelas dalam mendemonstrasikan suatu keterampilan, serta yang terakhir, membuat proses belajar lebih santai. Jadi mungkin yang keempat ini nih, membuat proses belajar lebih santai, artinya peserta didik ataupun siswa nantinya bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa perlu sifatnya seperti formal begini. Mungkin bisa sambil duduk santai di halaman, ataupun sambil istilahnya rebahan begitu sambil menulis dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada juga di salah satu penelitian jurnal mengatakan tentang peningkatan motivasi belajar dengan metode problem based learning berbantu media video menunjukkan ada nilai akhir peserta didik yang mengalami kenaikan dengan rentang 10-15% berada di atas nilai KKM, dikutip dari jurnal Rockhanet tahun 2021. Lalu yang terakhir, terdapat kesimpulan di salah satu penelitian tentang pengembangan media pembelajaran berbasis video tutorial interaktif pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi kelas 11 multimedia di SMK Negeri 1 Kopang, yaitu menunjukkan bahwa validasi desain, kemudian revisi desain, uji coba produk dari ketiga nilai itu diperoleh dari persentase sebesar 86,69% untuk kelayakan media dan dikategorikan sangat layak. Kemudian uji coba produk 75,93% dalam kategori layak juga, dan juga terakhir dari kelayakan pemedia dari uji coba pemakaian video tutorial tadi sebesar 79,89%. Sehingga kesimpulannya, penelitian uji kelayakan media pembelajaran berbasis video tutorial interaktif dalam mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi yang dikembangkan dikategorikan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi video mengenai mengapa saya menggunakan video pembelajaran sebagai salah satu media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam model pelajaran yang saya pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.